semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan juga amal-amal saleh insyaallah. Malam hari ini Bapak dan Ibu sekalian, saya diminta untuk membahas tentang sirah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dari perjalanan hidup manusia yang termulia, manusia yang suci, manusia yang tidak pernah ada keburukan sedikit pun padanya, manusia yang setiap kalamnya adalah hujjah, dalil, yang setiap perkataannya menjadi petunjuk dan bimbingan bagi kita, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah banyak tulisan para ulama dalam sirah ini yang barangkali kita dapati sirah yang begitu banyak dari ulama-ulama besar Ahlu Sunnah wal Jamaah, pada Ibnu Hisham rahimahullah ta'ala, Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, juga banyak menuliskan tentang sejarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejarah hidup yang disebut dengan sirah. Termasuk para ulama mutaakhirin, bahkan berapa puluh tahun yang lalu Rabithah Alam Islami, satu perkumpulan dunia Islam, membuat perlombaan menulis karya ilmiah tentang sirah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Dibuka perlombaannya sedunia, siapa yang mau mengikuti silakan. Hadiah pertama itu 50.000 Rial Saudi. Tapi kalau sekarang mungkin 250 juta. Itu hadiah pertama. Dan banyak tulisan, puluhan tulisan sirah Nabi Muhammad SAW. Tapi yang kemudian menjadi juara tulis sirah ini adalah seorang ulama dari India, Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, yang judul bukunya adalah Ar-Rahiq Al-Makhtum. Ar-Rahiq Al-Makhtum karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, ulama India, bukan ulama Saudi, bukan ulama Mesir, bukan ulama Timur Tengah, bukan ulama Indonesia juga, tapi yang mana juara satu terlengkap dengan bukti-bukti ilmiah yang luar biasa, itu adalah ulama India, Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Buku itu antum silakan bisa membacanya, karena telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dicetak dalam beberapa penerbit di negeri kita dalam judul yang kadang berbeda. Ada tulisan sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Itu saya lihat terjemahannya begitu. Sejarah hidup, perjalanan hidup Nabi Muhammad. Ada yang langsung perjalanan hidup Rasulullah SAW dengan berbagai macam judul-judul buku yang ada. Dan dimulai dari pembahasan tentang latar belakang kelahiran Nabi kita mulai sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saking lengkapnya buku itu dibahas dari sejarah bangsa Arab, ya. Ditulis sejarah bangsa Arab dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ternyata sulit bagi kita untuk menelusuri asal usul dari bangsa Arab itu, bahkan kemudian dibagi menjadi tiga.
ada disebut dengan Arab Ba'idah. Arab Ba'idah. Arab Ba'idah itu nggak bisa ditelusuri itu sejarahnya. Itu dari mulai kaum Ad yang ada dalam Al-Quran ya, kaum Samud gitu. Dan kaum-kaum yang lainnya ya, seperti misalnya kita dapati ada Iram Zatil Imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad, kan itu dari Al-Quran. Kaum Iram itu tidak lagi bisa ditelusuri sejarahnya di mana. Hatta saya jalan-jalan ke Jordania yang dikatakan di sana kemudian ini umatnya Nabi Nuh alaihi salam dahulu, ada Al-Bahrul Mayyit, ada Dead Sea gitu ya, Dead Sea atau laut mati gitu ya, di mana di situ hanya tertulis konon, nah, gitu bahasanya kok konon. Disitulah umat Nabi Nuh dibalikkan, ditenggelamkan di atas muka bumi ini, yang dari atas jadi bawah, yang bawah jadi atas, satu pun tidak ada yang hidup. Saya tanya kepada guide kita, di mana kira-kira posisinya? Di sini Ustaz, nunjuk laut mati. Lalu dikaitkan, kenapa disebut laut mati dan segala macamnya. Saya jalan-jalan lagi kemudian ke wilayah yang memang ada bukit-bukit dengan bangunan-bangunan yang bukit sampai tinggi. Ada di ya wilayah Petra dan segala macamnya di sana Jordania. Itu pun banyak yang kemudian dianggap ini ditemukan pada tahun sekian, tapi yang menemukan itu sendiri nggak jelas. Singkat cerita bahwa kaum Ba'idah, Arab Ba'idah itu tidak pernah lagi bisa ditelusuri di mana dan apa. Termasuk apa? Seperti di misalnya kaum Madain Saleh yang sekarang menjadi tren banget ya di Facebook di mana-mana. Madain Saleh satu tempat yang menjadi kunjungan bagi para orang-orang yang beribadah umrah misalkan di wilayah Madinah sampai ke Arab Tabuk dan macam-macam. Itu namanya Arab Ba'idah. Kemudian yang kedua itu Arab yang musta'aribah. Orang-orang yang disandarkan kepada keturunan Qahtan. Kemudian nanti yang ketiga yang disandarkan kepada kaum Adnan. Maka Qahtaniyun dan juga Adnaniyun. Jadi bangsa Arab itu awalnya dibagi jadi tiga, ada Ba'idah, ada kemudian Qahtan, Al-Musta'ribah, dan juga ada yang Adnaniyun. Kalau kita telusuri kemudian kaum Adnaniyun itulah yang disandarkan kepada Adnan, yang itu masih terus garis keturunan bersama kepada Nabi Ismail alaihi salam, dan dari situlah kemudian terus turun Adnan terus sampai Quraisy sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita telusuri juga bahwa ternyata asal muasal daripada kota Bakkah itu sendiri yang sekarang Mekah misalkan dibangun oleh Nabi Allah Ismail alaihissalam bersama ibundanya yaitu Hajar dan juga ayahandanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim sendiri berasal bukan dari bangsa Arab, misalkan dari Jazirah Arab itu. Yang kita tahu bahwa Nabi Allah Ibrahim itu dari Babilonia, wilayah Irak. Lalu kemudian hidup di sana Namruj, gitu ya. Lalu kemudian diusir dari Babilonia, lalu terus sampai ke wilayah Syam, yang saat itu Syam itu sangat luas. Jordania, kemudian Palestina, kemudian Suriah, Damaskus, gitu ya. Itu wilayah Syam. Yang saat ini terbagi menjadi 4 negara, itu wilayah Syam. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu dari Babilonia itu kemudian ke Palestina. Saya pun coba datang ke Palestina, mengunjungi Palestina sudah beberapa kali. Terakhir ya kemarin, ya mungkin di bulan April, saya di wilayah Palestina di bulan Syawal itu. Nah, disitulah kemudian kita dapat di
satu tempat bangunan yang kemudian dianggap itu adalah kotanya Nabiullah Ibrahim yang disebut dengan Hebron, ya Hebron. Disitulah ada diyakini makamnya Nabiullah Ibrahim, kemudian Sarah istri beliau, kemudian yaitu Ishak putra beliau, kemudian istri Ishak, kemudian di balik tembok itu ada Yakub, di baliknya lagi ada Yusuf yang menjadi tempat apa? Tempat banyak orang Yahudi ya meratap di sana. Itu kota Hebron secara keseluruhan. Dari pernikahannya dengan Hajar alaihissalam, lalu kemudian dibawa ke sebuah wilayah yang tandus, yang tidak memiliki tanaman, tumbuhan dan yang lainnya, yang awalnya tidak dikenal dengan Al-Arab, tapi hanya dikatakan biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Itu ayat mengatakan itu. Di satu lembah ghairi dhi zar'in, yang tidak ada tanaman sama sekali, tandus, di sisi Baitullahil Haram yang sekarang Ka'bah. Makanya para ulama ketika mendefinisikan Arab, apa sih Arab itu, apa artinya? Al-Arabu ay as-sakhra. Arab itu maknanya adalah padang pasir. Al-ardu al-mujaddab, bumi yang tandus, itu Arab. Jadi kalau kayak Arab itu apa gitu ya? Yaitu bumi yang tandus dan padang pasir, itulah Arab. Makanya Arab itu tidak hanya di Arab Saudi saja. Karena ternyata kita lihat, saya datang ke Dubai, ya padang pasir semua isinya gitu ya. Saya kuliah di Mesir 5 tahun di sana, ya padang pasir juga gitu. Kalau secara bahasa, bahwa bahasa Arab atau Arab dalam bahasa Arab itu ayat as-sakhra, ya, wal ardul mujaddad, yaitu padang pasir dan tanah yang tandus. Indonesia ada nggak tanah yang tandus? Ya, kayaknya nggak ada. Indonesia itu tanahnya apa? Subur, maka nggak bisa disebut Arab di Indonesia. Ya, nggak ada disebut Arab. Kenapa? Karena memang subur tanah kita itu. Secara bahasa Arab itu adalah as-sakhrawi, sakhra. Ya. Nah, ini nikmat dari Allah Jalla wa Ala. Allah berikan kelebihan kepada Arab seperti itu. Allah berikan kelebihan kepada kita seperti ini. Ikhwatul iman azza Allah. Kota Bakkah yang saat itu tidak berpenghuni. Lalu kemudian datanglah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, tentunya atas wahyu Allah, untuk membawa serta istrinya yaitu Hajar dengan putranya yaitu Ismail ke lembah yang tandus ini dengan perbekalan yang sangat-sangat terbatas. Sampai kemudian seorang istri ketika ditinggalkan di lembah yang seperti itu, tidak ada tanaman, tandus luar biasa, makanan terbatas, minuman terbatas, maka kemudian Hajar mengatakan, engkau tinggalkan kami di sini, di tempat seperti ini. Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak menolehnya. Allah Jalla wa Ala menyatakan untuk menempatkannya di situ. Lalu kemudian ditinggal. Sampai kemudian Hajar mengatakan, apakah Allah yang menyuruhmu untuk menempatkan aku dan putraku ini di tempat ini? Nabiullah Ibrahim menganggukkan sambil meninggalkan mereka berdua. Ada satu bangsa nomaden yang tinggal berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dan dikenal itu bagian daripada kabilah Bani Jurhum, yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, sampai kemudian mendapati bahwa ketika matanya melihat ke atas, ada beberapa banyak kawanan burung yang terbang ke sana kemari gitu ya. Bani Jurhum dengan pengalamannya dia mengatakan bahwa tidak mungkin di sana tidak ada kehidupan. Pasti ini ada kehidupan di sana. Pasti ada air. Kata mereka, air kita akan habis.
Kalau kita sampai pindah lagi tidak ada tempat, air kita akan habis. Makanan iya kita banyak. Akhirnya apa? Mereka datang itu dari atas, dia melihat hanya ada 2 manusia di situ, 1 wanita dan 1 anak. Itulah itu Hajar dan juga putranya Ismail. Cerita yang sangat panjang dijelaskan dalam Al-Qur'anul Karim, tapi itulah sejarah di mana Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan. Dari Bani Jurhum ada seorang anak muda dari mereka, lalu kemudian bermuamalah di situ dengan Hajar dan putra Ismail, sampai kemudian mereka punya satu komunitas. Disitulah kemudian kehidupan ekonomi tumbuh. Kata Bani Jurhum mengatakan, aku punya makanan, tapi kami tidak punya air. Saya melihat Anda punya air, tapi Anda tidak punya makanan. Terjadilah barter komoditas. Perekonomian tumbuh di situ. Punya air, kata Hajar, boleh Anda ambil air segini, Anda mesti berikan makanan kepada kami seperti ini. Terjadilah kehidupan. Kita nggak mungkin dari pelajaran ini Fathul Iman, nggak mungkin manusia hidup itu bisa seorang diri. Kita mesti saling membutuhkan satu sama lain. Dan disitulah kemudian Bani Jurhum belajar agama kepada seorang Ismail yang pada saat itu dididik oleh ibundanya itu Hajar dengan akidah yang kuat. Dididik oleh ayahandanya yaitu Nabiullah Ibrahim, setiap kali datang mengajarkan agama. Di sini pelajaran berharga bagi kita, Bapak dan Ibu sekalian. Asal agama di Jazirah Arab adalah tauhidullah. Asal agama mereka di situ adalah orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dibangun oleh seorang wanita istri Nabi yaitu Hajar alaihi salam, dibangun oleh putra seorang Nabi yaitu Ismail alaihi salam. Keduanya adalah manusia yang mentauhidkan Allah Jalla wa ala di wilayah yang tandus tidak berpenghuni. Dan belum ada Bani Jurhum pada saat itu, keduanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dari 2 orang inilah kemudian bangsa Arab itu bermula. Sampai kemudian keturunan-keturunan terus sampai kepada Quraisy. Sampai Quraisy. Dari Quraisy inilah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lahir. Ya, dari Abdul Muthalib punya putra sekian, di antaranya adalah Abdullah. Abdullah inilah adalah ayahanda dari baginda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Namun terjadi permasalahan yang sangat besar di wilayah Jazirah Arab pada sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Kesyirikan yang luar biasa. Dibawa oleh seorang saudagar yang sangat kaya raya, paling berpengaruh. Apa faedah dari sejarah ini? Bahayanya kalau orang yang punya harta mempengaruhi orang lain dengan hartanya tanpa ilmu. Ini bahaya. Amr bin Luhai, seorang saudagar yang luar biasa, perdagangannya itu ekspor dan impor. Jadi ekspor dan impor udah dari zaman dahulu. Dia punya komunitas dari Arab, lalu kemudian dibawa ke negeri Syam, dijual ke Damaskus, di Suriah, keliling dia Amr bin Luhai. Nanti kemudian balik lagi ke Arab, membawa barang dagangan dari sana, dijual di bangsa Arab. Nanti bulan besoknya bawa barang-barang ini dijual lagi ke Yaman, dari Yaman dibawa barang-barang dari sana dijual ke sini. Terus itu kan ekspor impor. Dari situlah dia kaya. Terkenal sebagai saudagar yang kaya raya tiada tanding. Itu Amr bin Luhai. Tapi karena kecintaan kepada dunia dia itu berlebih, sampai ketika dia datang ke wilayah Syam, dia lihat sebagian wilayah yang ada di sana itu mereka menjauh dari agama Nabi Ibrahim,
Nabi Ishaq dan lain-lainnya, sampai kemudian mereka mendapati ada patung yang sangat mereka muliakan, mereka agungkan. Itulah Hubal. Hubal dalam sejarah itu. Karena ini seorang saudagar yang kaya raya, dunia ekonomi dikuasai oleh dia, maka kalau dia berucap di Suriah, dia berucap di Damaskus, dia berucap di mana, kalamnya diterima, perkataannya diterima. Maka kemudian setelah itu apa? Dia datang, setelah negosiasi dengan orang mereka yang berada, saya mau patung ini saya bawa ke negeri kami. Saat itu Arab mentauhidkan Allah, dibawa patung berhala ini yaitu ke Jazirah Arab, sampai kemudian berada dinaikkan ke atas laut karena sangat besar pakai perahu, lalu kemudian terhempas oleh ombak, hilang itu patung yang sebesar itu, terhempas oleh ombak, hilang kan, kapalnya hancur dan gagal. Ketika kemudian beberapa hari, nampaklah kemudian patung itu sudah tersandarkan di satu tepian itu, lalu kemudian mereka senang. Amr bin Luhai dengan ini yang selamat itu mereka senang. Sampai kemudian dibawa kemudian di pusat kota Bakkah itu, ditempatkan di dekat Baitullah. Disitulah kemudian dia serukan, kalau Anda ingin kaya, ikutilah sebagaimana yang saya lihat di wilayah Syam di sana. Mereka kalau mau usaha datang ke sini, meminta kepada dia, jatuhlah kepada kesyirikan. Maka apa kata Nabi kita Muhammad SAW di memaknakan riwayat, dikatakan bahwa kelak di akhir zaman, orang yang paling azabnya paling berat adalah Amr bin Luhai. Amr bin Luhai. Kenapa? Karena telah merubah agama tauhid kepada kesyirikan yang sangat nyata di wilayah Jazirah Arab yang pada saat itu mentauhidkan Allah Jalla wa Ala. Amr bin Luhai. Sampai kemudian puluhan tahun lamanya, sampailah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, itulah yang didakwai oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwatul iman azani Allah. Ketika kita berbicara tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama kita berbicara tentang asal usul dari bangsa Arab yang tadi sudah kita sampaikan. Nabi berasal dari kaum Bani Qabilah Adnan. Ya, yang terus jalurnya ditarik sampai kepada Ismail alaihissalam yang Ibrahim. Ke bawahnya itu nanti sampai Qahtan, sampai Adnan, kemudian sampai kepada Quraisy. Ya, Quraisy sampai Abdul Muthalib, sampai Abu Thalib, dan sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sih? Perlu kita membahas sejarah ini atau sirah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena perjumpaan kita ini, kalau Allah mudahkan, insya Allah 1 bulan sekali membahas buku perjalanan hidup Nabi yang sangat tebal itu waktunya nggak cukup kalau hanya 1 jam Tuhan. Ya, nggak mungkin, itu harus pelatihan itu. Ya, harus daurah. Ya, harus daurah, belajar sejarah Nabi itu harus daurah. Saya dapati kitab Asy-Syari'ah karya Al-Imam Al-Ajuri. Karya Imam Al-Ajuri Muhammad Ibnu Al-Husain rahimahullah ta'ala, ulama Ahlus Sunnah, menulis kitab Asy-Syari'ah. Dan ini pun tebal, berjilid-jilid. Lalu kemudian diikhtisar. Kan orang sekarang pun malas belajar yang apa? Tebal-tebal, ya kan? Dengerin kajian di YouTube atau apa 2 jam pasti ditinggal. Cari kajian 30 menit bosan juga, ditinggal juga. Akhirnya apa? Cari yang 2 menit selesai. Lalu ustadznya karena ingin viral, nah ini ustadznya lagi penyakit. Ustadznya sakit juga. Ya. Mau diatur sama yang
ngesut, Ustaz, boleh nggak kajian Ustaz 2 menit saja, jangan lama-lama. Orang sekarang nggak suka ceramah yang lama-lama, cukup 2 menit isinya saja. Kalau saya suruh ngisi ceramah isinya saja, ya mungkin langsung saya katakan minuman khamar haram berapa menit. Ya, sholat 5 waktu wajib, berjamaah bagi laki-laki wajib, kan itu. Karena singkat, tapi orang akan bertanya, kenapa khamar ini diharamkan? Oh, khamar diharamkan kalau dia memabukkan. Oke. Bagaimana kemudian kalau ternyata saya cuma 1 sendok dan itu nggak mabuk sama sekali? Apakah jadi haram? Ya kan? Kan perlu dalil. Bagaimana ajarkan agama 2 menit dengan dalil? Mungkin enggak? Tak mungkin. Kita mengucapkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kullu muslimin haram. Qaliluhu wa kathiruhu. Setiap yang memabukkan itu haram, sedikit maupun banyak. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan ma'askara katsiru faqaliluhu haram. Sesuatu yang kalau banyak itu mabuk, sedikitnya pun jadi haram. Kan perlu dalil. Innamal khamru wal maisir, sesungguhnya khamr wal maisir, judi ini terus dijelaskan. Itu perlu dalil semua. Bagaimana kemudian kita mencukupkan dakwah itu dengan 2 menit? Gak mungkin. Ya. Maka kita yang harus mengatur waktu, kita yang harus mengatur zaman. Gen Z jangan mengatur kita. Kita yang harus mengatur mereka untuk cinta kepada ilmu, datang ke majelis ilmu, duduk 30 menit, duduk 1 jam. Gak bisa kita belajar agama hanya 2 menit, gak bisa. Belajar ayat Al-Fatihah aja dulu 1 bulan kan guru-guru kita ngajari. Al-Fatihah 1 bulan. Nyebutnya hak dengan kaf itu enggak benar-benar. Ya. Itu bisa enggak sih? Al-ha, lamnya sukun, haknya fathah. Al-ha. Kok alhamdulillah. Kok alham dari mana? Ya kan? Dha dengan dha, sin dengan shin, dengan tha misalkan. Itu aja lama, berbulan-bulan kita belajar Al-Fatihah. Lalu anak muda sekarang pengen sholatnya, saya belajar Al-Fatihahnya 2 menit. Mungkin enggak? Mungkin. Duduk waktu lama. Apa kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah? Al-Imam Syafi'i Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah taala beliau mengatakan, "Akhi, saudaraku, lan sekali-kali tidak akan tanalal ilmi, engkau mendapatkan ilmu illa bisittatin, kecuali dengan 6 perkara. Zakaun, perlu kecerdasan, wa hirsun, perlu ketamakan, tamak terhadap ilmu, wa ijtihadun, perlu kesungguhan, wa bulghatun, perlu biaya, wa suhbatu ustaz, yang kelima harus baik-baik dengan ustadznya. Jangan ustadznya di depan didengarin, di belakang diomongin. Hilang barakatul ilmi, hilang keberkahan ilmu. Dan yang terakhir apa? Wa tulu zamanin, butuh waktu yang lama. Butuh waktu yang lama. Dari situ dan kata Imam Azani Allah, kalau kita kata Imam Syafi'i mendapatkan ilmu, 6 perkara ini harus, 6 perkara harus. Menuntut ilmu perlu kecerdasan, menuntut ilmu perlu ketamakan, menuntut ilmu perlu sungguh-sungguh, menuntut ilmu perlu biaya, bulghah, biaya, beli pulpen, beli kertas, ya kan, perlu bensin untuk datang. Wa suhbatu ustaz, bersahabat dengan ustaznya. Kalau dimarahi ustaz, ya ustaz, apa salah begitu. Yang baru dimarahi sekali, ini enggak mau duduk lagi di majelis ilmu. Ini bahaya. Dan yang kelima, ini paling penting, tunggu zaman, waktu yang panjang. Saya dinasab baru dulu saya kata Ustaz, ya, Abu Fakir Yazid, Allah Subhanahu Taala, beliau mengatakan, kalau Anda ingin mendapatkan ilmu, baca setiap hari 4 jam. Baca setiap hari 4 jam.
Sekarang mana ada? Kadang-kadang kita sebagai jadi guru saja, ya. Jadi guru yang mengajar di kelas, 30 menit lagi mau masuk ini baru baca buku, baru baca. Gimana kemudian ilmu akan tersampaikan dengan baik? Jadi dosen juga sama, mau ngajar ini tinggal cari, apalagi sekarang ada Google kan, atau misalkan ada IT begitu, saya mau menyampaikan materi apa? Pengaruh IT terhadap perkembangan intelektualitas para mahasiswa. Klik langsung jadi materinya banyak. Lalu dipindahkan satu tempat, bikin PPT-nya, tetap langsung jadi. Gagah kan dia masuk ke ruang kuliah, gagah. Kenapa? PPT-nya udah jadi. Setelah itu udah jadi. Tapi tanpa apa? Tanpa pendalaman. Nggak paham apa yang dia sampaikan. Coba antum kalau dapat ini para motivator, mohon maaf kalau ada yang antum motivator. Terkadang mohon maaf, motivator itu menang di teori. Kalau suruh praktek langsung di lapangan itu susah. Konsultan itu begitu juga karena kalau faktor pendidikan. Padahal teori banyak tuh, oh hebat begini. Pertanyaan saya, Pak, ada nggak yang bisa menerapkan dari apa yang Bapak sampaikan? Sekolah di mana kami akan datang ke tempat itu? Ini kita masih terus ya, lagi mencari sekolah yang mau praktekkan metode ini sama. Kenapa? Karena kurangnya waktu. Maka ikhwan dimana azani Allah. Terlebih kita membahas sejarah baginda Nabi kita Muhammad SAW yang kehidupannya adalah sebaik-baik kehidupan. Bahkan wafatnya Nabi kita Muhammad SAW, kalau lahirnya baginda Rasul itu adalah nikmat yang paling agung. Rezeki dan karunia Allah yang paling besar bagi kita sebagai kaum muslimin. Wafatnya Nabi kita mulia sebagai musibah yang terbesar bagi umat ini. Meskipun kita tahu bahwa wafat itu adalah sebuah apa? Sebuah keharusan manusia. Kullu nafsin dha'iqatul maut, itu mesti. Tapi wafatnya baginda Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam adalah musibah yang terbesar bagi umat Islam. Kenapa? Inqita'ul wahyi, terputusnya wahyu. Maka kita dapati ketika diberitahukan bahwa baginda Rasulullah SAW wafat, apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Umar mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad itu meninggal akan aku tebas batang lehernya. Galak nih. Siapa yang mengatakan bahwa Muhammad itu meninggal akan saya bunuh. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar yang sangat mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mau Nabi Muhammad itu meninggal. Dia mau Nabi Muhammad itu hidup selamanya bersamanya. Ya. Dia tidak mau mendengar telinganya bahwa Nabi Muhammad itu wafat. Apa kata Umar bin Khattab? Nabi Muhammad sedang tidur dan tidur pasti akan bangun. Maka apa kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Perkataan yang sangat jelas yang mengatakan apa? Ya, yang mengatakan man ya'budullaha man ya'budu Muhammadan fa Muhammadun qad mat. Siapa yang menyembah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, man ya'budu Muhammadan fa Muhammadun qad mat. Siapa yang membunuh Nabi Muhammad telah mati, telah wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'budullah, siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, Allahu hayyun la yamut, maka Allah itu hidup dan tidak akan pernah mati. Apa kata Umar bin Khattab? Tersentak dengan kalimat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seakan-akan baru tersadarkan kalimat itu bahwa Nabi Muhammad itu manusia. Nabi Muhammad bukan malaikat. Nabi Muhammad punya batas usia yang kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa umat-umat terdahulu pun sudah wafat, dan sesungguhnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna a'mara ummati, sesungguhnya umur umatku baina 60 ila 70, antara 60 sampai 70 tahun, wa aqalluhum man yajuzu dzalik, dan sedikit sekali yang melampauinya.
Kita dapati ini apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Meskipun kecintaan yang luar biasa, tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang punya batas usia yang Allah wafatkan. Dan itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengingatkan kepada seluruh manusia di masa itu. Nabi Muhammad jangan disembah-sembah. Nabi Muhammad itu adalah bukan Tuhan. Nabi Muhammad perbedaan dengan kita manusia adalah wahyu, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Nabi berkata itu dengan hawanya, dengan nafsunya, tapi beliau berkata dengan wahyu yang diwahyukan. Ayat yang lain yang sering kita dengar, qul, Allah yang memerintahkan kepada baginda Nabi Muhammad, qul, katakan oleh wahai Muhammad, innama ana basyarun, sesungguhnya aku adalah manusia. Antum pun boleh mengatakan innama ana basyarun, saya ini manusia. Kalau ada ustaz yang sedang kondang, kalau ada ustaz yang viral, kalau ada ajengan yang sedang viral, kalau ada kiai yang viral, kalau ada habib yang viral, siapapun tokoh di dunia ini yang viral, katakan pada dirinya innama ana basyarun, sesungguhnya aku ini manusia. Sebagaimana Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, qul innama ana basyarun. Tapi ayat itu untuk kita sampai di situ. Untuk Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam itulah yang membedakannya, yuha ilayya, tapi diwahyukan kepada yuha ilayya. Itu perbedaannya. Ya. Nabi Muhammad tidak pernah berkata bohong sekalipun. Nabi Muhammad tidak pernah bercanda kecuali kebaikan. Nabi Muhammad SAW tidak pernah membuli sedikit pun. 20 tahun kesaksian sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Siapa yang tidak kenal dengan sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu? Ketika baginda Rasul SAW berhijrah dari kota Makkah ke kota Madinah di tahun ke-13 kenabian, yang hijrahnya menandai tahun pertama Hijriah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu dibawa, usia 10 tahun, masih kecil, ya kan? Dibawa oleh ibundanya Anas bin Malik di hadapan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ibundanya mengatakan, ya Rasulullah, ada Anas. Ini Anas. Asal salawat. Usianya 10 tahun. Izinkan dia untuk membantu segala keperluanmu di rumahmu. Enggak pulang. Tidak pulang. 10 tahun usianya. Memberikan pelayanan untuk melayani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin Nabi disuruh ambilkan ini, diambilkan oleh Anas. Nabi menyuruh Anas bin Malik mengambil air, diambilkan air. 10 tahun. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah berapa tahun? 10 tahun, betul enggak? Di Makkah 13 tahun, lalu di Madinah 10 tahun, 23 tahun Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi seorang nabi dan rasul. 23 tahun. Dakwah pertama di Madinah 13 tahun, dakwah di Madinah 10 tahun. Pada saat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di tahun ke-10 atau menginjak masuk tahun ke-11, karena di bulan Rabiul Awal beliau wafat setelah haji. Berarti 10 tahun. Anas bin Malik mengabdikan dirinya di rumah Rasul 10 tahun. Berarti pada saat Rasulullah wafat, Anas bin Malik yang berkunyah Abu Hamzah radhiyallahu anhu itu umurnya 20 tahun. Coba apa yang dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, bercerita kepada kita, selama 10 tahun aku mengabdikan diriku di rumah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
tidak pernah telingaku mendengar Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam berkata kasar. Tidak pernah aku melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat dengan kasar. Fahish wa la fahish. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkata kasar. Bahkan saya suruh kamu wahai Anas melakukan ini, kenapa kamu tidak melakukan? Menggunakan kata kenapa kamu tidak melakukan ini saja tidak pernah terdengar oleh Anas. Ketika Anas bin Malik mengerjakan sesuatu lalu kemudian salah, Rasulullah SAW tidak mengatakan kenapa kamu melakukan kesalahan ini, kenapa kamu melakukan ini dan kenapa kamu tidak melakukan ini, tidak. Betapa lembutnya baginda Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka lisan baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sangat terjaga, sangat terjaga. Maka mengkaji tentang kehidupan baginda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu adalah aslul iman. Di antara perkara keimanan, pokok keimanan bagi seorang muslim adalah mempelajari sirah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ini ingin kita sampaikan sebelum masuk kepada bahasan itu? Karena orang muslim di zaman ini, terlebih generasi mudanya, kurang tertarik membaca sirah Nabi. Tidak ada ghirah, tidak ada semangat untuk apa? Membaca perjalanan hidup Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Padahal mempelajari sirah Nabi adalah aslul iman, pokok dari keimanan. Tidaklah kita dapati penjelasan para ulama tentang arkanul iman as-sittah, rukun iman yang 6. Pertama apa? Beriman kepada Allah. Betul kan? Yang kedua beriman kepada para nabi dan para rasul. Nabi ada di dalam itu. Beriman kepada kitab-kitab. Al-Quran ada di situ dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Terus beriman kepada para malaikat. Kitab Al-Quran turun melalui malaikat Jibril. Wajib kita iman. Beriman kepada qadar, beriman kepada al-yaumul akhir, hari akhir. Adanya kematian, adanya nikmat kubur, azab kubur, kebangkitan, mizan, hisab, terus sampai apa? Lewat sirat sampai al-qantarah, yaitu masa tunggu sebelum masuk ke pintu surga. Yang sebagian orang ketika tidak memahami ini, apa terjadi? Penjelasan. Baik orang mengatakan, ya, orang tua sudah masuk surga, sudah enak menikmati, gitu ya, menikmati surga ini, tiba-tiba dipanggil, kamu sini keluar kamu dari surga. Kenapa? Anakmu ingin kisos. Ingin apa? Ingin kisos. Kenapa dulu di dunia sore? Lagi anak di surga suruh turun. Enggak. Begitu tuh, itu terjadinya bukan di surga, tapi di mana? Al-Qantarah, di satu tempat masa tunggu, di mana orang kalau ada pernah kezaliman itu akan dipanggil sebelum masuk dalam surga. Karena pelajaran sirahnya tidak sampai, jadi disitulah tuntas. Ya, termasuk di dalamnya adalah tentang surga dan neraka. Maka tidaklah kita dikatakan kenapa sirah Nabi itu sangat tinggi nilainya. Karena memang Allah yang meninggikan. Bukankah dalam surah Al-Insyirah yang tadi kita baca, alam nashrah laka sadrak, ya, wa wada'na tawizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak, kata Allah, dan kami tinggikan sebutan untuk nama wahai Muhammad. Para ulama tafsir mengatakan tidaklah nama Allah disebutkan kecuali setelahnya nama siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azan berkumandang, setelah asyhadu an la ilaha illallah, setelahnya pasti apa? Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tidak boleh diganti, tidak boleh ditambahin. Wa asyhadu anna Aliyan, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
telah kami tinggikan kata Allah namamu, sebutan namamu, nama Nabi Muhammad disebutkan. Bahkan namanya terus setiap ada menara masjid disebutkan. Maka membahas sirah Nabi Muhammad SAW, jangan sampai pada akhirnya kita tidak boleh ya membenci Nabi Muhammad SAW sedikit pun. Meskipun ada yang dibawakan syariat oleh beliau, kita tidak mampu melakukannya, tidak boleh kita mencela syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena itu bahaya, akan habis keberkahan hidup kita. Bacalah di surat yang Anda baca tadi, inna a'tayna di surat yang Al-Kautsar itu, saya baca ya. Al-Kautsar ayat terakhir apa? Inna syani'aka huwal abtar. Betul. Inna sesungguhnya syani'aka, orang yang ya siapapun orangnya, syani'aka, orang yang membencimu, orang yang mencelamu. Inna syani'aka huwa dia al-abtar, orang itu apa? Terputus keberkahan hidupnya. Ya, kalau kita berbicara tentang orang kafir yang mencela Nabi, itu tidak perlu bicara itu. Karena tanpa mencela Nabi pun mereka sudah celaka kan gitu. Kecuali mereka taubat, beriman, taubat kan gitu ya. Tapi kalau yang jadi mencela Nabi kita mulai salah satu seorang muslim, nah ini bahayanya. Kenapa? Karena akan putus keberkahan dari hidupnya. Inna syani'aka huwa al-abtar. Semoga mukadimah dari pembahasan sirah yang nanti saya akan bawakan ini dari Mukhtasar Kitab Asy-Syari'ah lil Imam Al-Ajuri rahimahullah taala. Kitab ini dibagi dari dua, sekedar untuk menjelaskan saja. Di bab 1 hingga bab yang ke-77 itu berkaitan dengan akidah. Tapi di bab 78 sampai akhir ini nanti pembahasan tentang sirah Nabi kita mulai sallallahu alaihi wasallam, diambil dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga oleh pemahaman para ulama kita. Ya, itu tentang bab fadhail Nabi, keutamaan Nabi dan lain-lainnya. Maka insyaallah taala semoga mukadimah ini sudah masuk saya. Ya, semoga mukadimah kita ini bermanfaat. Mohon maaf untuk yang pertama memberikan sesi soal dan jawab. Ya, semoga ya, kita semua tergerak untuk ayo sama-sama kita belajar dari perjalanan hidup manusia yang paling mulia yang wajib kita muliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita